Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di Gereja GBI Eliabes Yogyakarta. Gereja GBI Eliabes bersama seluruh jemaat melayani dengan visi menjadi House of Compassion atau rumah belas kasihan di tengah masyarakat agar kasih Tuhan dinyatakan dan jiwa-jiwa dapat diselamatkan. Berikut merupakan kegiatan gereja dalam sepekan yang dapat kami sampaikan. Yang pertama, ibadah raya umum dan ibadah raya sekolah minggu GBI Eliabes diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Yang kedua, gereja juga mengadakan persekutuan doa online via Zoom setiap hari Kamis pada jam 7 malam. Kami mengundang saudara sekalian untuk dapat aktif bersama di dalam seluruh kegiatan gereja kita. Apabila saudara membutuhkan pelayanan pastoral, saudara dapat menghubungi nomor kontak gereja di bawah ini. Saat lagi, kita akan memasuki ibadah raya bersama-sama. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan melalui doa kita. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan beri saat ini Tuhan. Kami boleh beribadah kembali pada Tuhan. Itu adalah anugerah yang luar biasa Tuhan.
Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat merenungkan firman Tuhan. Mari kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan kita. Kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih karena kami boleh ada di hadirat-Mu. Kami berada di hadapan Tuhan dan kami sedang mempersembahkan kepada Tuhan ibadah yang sungguh. Sebab kami percaya waktu kami bersungguh hati dalam ibadah, Engkau yang memberkati roti makanan kami, Engkau yang memberkati air minuman kami. Hidup kami Engkau tuntun sehingga kami beroleh kemenangan dan keberhasilan. Kami sambut firman-Mu dengan syukur ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, dalam hidup ini semua yang ingin berhasil harus membuat rencana yang baik. Demikian juga dengan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan ingin supaya kita mengalami keberhasilan waktu demi waktu, sehingga hidup kita itu mengalami kemurahan Tuhan yang bisa dinikmati. Lebih dari itu, kita bisa menjadi berkat buat orang lain dan menyaksikan Kristus di tengah dunia. Saudara yang terkasih, Allah memiliki rencana yang hebat buat kita semua. Tuhan sudah menata rancangan terbaik untuk kita semua. Hari ini kita mau belajar tentang menyelami rencana Tuhan. Sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kita akan mulai dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Mari kita membacanya. Saudaraku yang terkasih, Yeremia 29 ayat 11 bunyinya begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Saya ingin supaya kita semua sungguh-sungguh akan mengerti lewat firman Tuhan ini apa saja yang berkaitan dengan
rencana Tuhan dalam hidup kita. Sebab bila kita mengerti, mengimani rencana Tuhan dalam hidup kita, maka hidup kita tidak mudah goyah. Sekalipun di tengah tantangan yang besar, di tengah kesukaran yang tidak masuk akal, dan lain sebagainya, yang bisa saja kita hadapi sebagai manusia. Sebab manusia tidak pernah lepas dari pergumulan demi pergumulan. Itu menyangkut masalah keluarga, hubungan suami istri, antara orang tua dan anak. Juga menyangkut masalah pekerjaan, keuangan, persoalan ekonomi. Namun juga bisa menjadi masalah kesehatan dan seterusnya. Manusia tidak bisa luput dari persoalan, tetapi kita harus mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Menyelami rancangan Allah, menyelami rencana Tuhan. Saudara, bagian yang pertama yang saudara harus mengerti tentang rencana Tuhan adalah ini. Kita membaca ayat yang bagian B, lanjutan dari ayat 11 tadi, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Luar biasa. Tuhan mengatakan kepada kita semua lewat firman-Nya sendiri, aku tahu rancanganku tentang kamu, kata Tuhan. Dan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak Allah menciptakan manusia, Allah sudah membuat kebaikan sejak semula. Bagaimana Allah menetapkan manusia itu diciptakannya serupa segambar dengan dirinya sendiri, serupa segambar dengan Allah. Bukankah ini sangat luar biasa? Jadi artinya manusia itu punya potensi yang sangat besar. Manusia itu memiliki bagian dari diri Allah yang ada dalam hidupnya. Oleh sebab itu mari kita semua menyadari, yang pertama yang harus kita mengerti tentang rencana Tuhan, rancangan Tuhan, yaitu bahwa rancangan Tuhan itu baik buat kita. Semua kita harus meyakini, mengimani rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu baik buat kita. Bukan hanya di perjanjian lama, bukan hanya di dalam kitab Nabi Yeremia Allah mengatakan rencananya itu baik buat kita. Bahkan pada waktu Tuhan Yesus datang di dunia ini, Tuhan menegaskan kembali kepada semua orang yang mendengarnya bahwa rencana Tuhan itu baik buat kita. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10 saya bacakan buat kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sebelum Tuhan datang, manusia tidak punya juru selamat. Upah dosa adalah maut, akibat dosa adalah celaka dan hukuman. Untuk berjalan di tengah-tengah hidup manusia, bahkan umat Tuhan. Tetapi Tuhan datang untuk menegakkan kembali rancangan Allah bagi kita. Dan Tuhan mengatakan, aku datang supaya kamu hidup. Kenapa? Karena ketika kita tidak punya Kristus, maka jiwa kita mati binasa. Hubungan kita dengan Tuhan terputus. Roh Kudus tidak bisa tinggal dalam kita karena kita tidak layak. Tetapi ketika Tuhan datang, Tuhan memberi kita hidup. Dan bukan hanya hidup biasa saja. Tuhan mengatakan supaya kamu memiliki hidupmu, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mari saudara-saudara yang kekasih, mari menyadari sungguh-sungguh rencana Allah buat saya dan saudara itu baik. Tuhan itu sungguh sangat baik. Dia mengajari kita bahwa kita ini memang miliknya, dan Dia punya rancangan yang besar dalam hidup kita ini. Allah berfirman, sebelum engkau ada di kandungan ibumu, aku telah mengenalmu. Belum ada di kandungan, Tuhan sudah mengenal kita. Berarti sejak kita masih ada di surga bersama dengan Tuhan, belum diletakkan di rahim seorang wanita atau ibu kita, kita sudah dikenal. Tuhan mengatakan, kamu belum keluar dari kandungan ibumu, aku sudah menetapkanmu.
Saudara, betapa berbahagianya kita yang dipilih Tuhan. Sebab Tuhan itu telah merancang kebaikan sejak semula buat kita. Mari apabila ada yang sedang gundah gulana hatinya, guncang hidupnya, mungkin kecewa dengan seseorang, kecewa dengan pekerjaan, kecewa dengan begitu banyak hal, mengalami begitu banyak mungkin rasa putus asa, seperti kurang diterima, tidak dikasihi, mengalami penolakan dan sebagainya. Jangan berputus asa. Kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Bapamu yang di sorga itu. Kembalilah datang bertobat di hadapannya. Sebab Tuhan punya jawaban buat engkau. Engkau ada di bumi, itu bukan rencana manusia, itu rencana Allah. Dan Allah sanggup untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan apabila engkau kembali kepada Tuhan. Saudaraku, rancangan Tuhan itu sungguh sangat baik buat kita. Mari kita hayati, mari kita sungguh-sungguh mengerti dan kita imani. Tanpa kita percaya bahwa rancangan Allah itu baik, maka kita akan kurang iman. Kenapa ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan? Kenapa ada orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan? Sebab dia tidak punya iman bahwa rancangan Tuhan itu baik buat hidupnya. Saudaraku, kita ini terbatas. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kita, kalau bukan Tuhan yang memelihara kita, kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kita, maka kita tidak akan bisa mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh bahagia di muka bumi ini. Dan kita tidak bisa naik ke kerajaan surga untuk mendapatkan kekekalan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita sungguh-sungguh menghayati rencana Tuhan baik buat kita. Rencana Tuhan baik buat saya dan saudara semua. Saya sungguh-sungguh percaya ini adalah kebenaran yang Tuhan ingin kita pegang. Saudara, siapapun kita, mari ambil keputusan hari ini mempercayai bahwa rencana Tuhan itu sungguh baik buat kita. Apabila kita mengalami kegoncangan hidup, apabila kita mengalami ketidakpastian hidup, ketika hidup kita mungkin mengalami kerusakan akibat kesalahan kita, atau mungkin karena orang lain, tetap datang kepada Tuhan. Sebab Dia penciptamu, sebab Dialah Bapamu yang sesungguhnya, dan Dialah yang punya rancangan yang terbaik dalam hidupmu. Kita tidak bisa tahu masa depan, tapi Tuhan tahu masa depan. Kita tidak selalu mampu untuk meraih keberhasilan dengan kekuatan kita, tapi Tuhan dengan cara-caranya, Dia punya kuasa untuk membuat kita berkemenangan dalam hidup ini. Yang setuju berkata amin. Saudara, yang kedua, saya ingin kita membaca dari satu peristiwa, yaitu dalam Kejadian pasal 50 ayat 18 sampai 21. Masih berkaitan dengan rancangan Allah. Yang pertama, rancangan Allah itu baik buat kita. Yang kedua, rancangan Allah itu seringkali mengalami proses yang panjang. Boleh diulangi sama-sama? Rancangan Allah itu seringkali mengalami proses yang panjang, saudara-saudara. Mari kita perhatikan. Begini bunyi firman Tuhan. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara pasti tahu cerita ini, bukan? Saudara, Yusuf mengalami hidup yang sangat berliku-liku dan penuh penderitaan. Tuhan punya rancangan yang besar. Yusuf mengatakan semua itu yang dia alami adalah bagian rencana Tuhan untuk memeliharakan suatu kehidupan bangsa yang besar. Tetapi untuk bisa Yusuf mengalami penggenapan rencana Tuhan itu prosesnya sangat panjang. Semua kita manusia ini kepengennya hidup itu
berkemenangan, berhasil dengan secepat-cepatnya. Kita berharap bahwa kalau bisa rencana Tuhan dengan segera langsung digenapi, ya, secepat-cepatnya. Tetapi kalau kita belajar dari firman Allah, ternyata kita harus memiliki hati yang rela dibentuk oleh Tuhan, hati yang rela dibentuk oleh Allah. Sebab untuk menggenapi rancangan Allah yang hebat, yang besar dalam hidup kita, yang sungguh sangat baik itu, seringkali ada proses yang panjang yang harus dilewati setiap orang. Ada proses pembentukan karakter, ada proses untuk pembentukan keterampilan atau talenta, ada proses untuk supaya kita bisa semakin dewasa lewat berbagai-bagai peristiwa, dan seterusnya. Hidup adalah proses, keberhasilan adalah proses. Saudara mesti mengerti, ini adalah kebenaran. Orang-orang yang punya hati yang sabar, orang-orang yang memiliki hati yang terbuka kepada Tuhan, orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan lewat berbagai cara, lewat berbagai pengalaman hidup yang baik, dan dia tetap setia. Orang-orang inilah yang pada akhirnya akan mencapai puncak rancangan Allah. Yusuf itu dirancangkan Tuhan menjadi orang yang sangat berhasil. Bahkan saudara-saudaranya akan sujud menyembah kepadanya. Tetapi lihat saudara-saudara, keberhasilan Yusuf adalah proses. Penggenapan rencana Tuhan itu adalah perjalanan yang panjang. Jadi, mari semuanya hari ini punya hati yang semangat, punya hati yang besar, punya ketabahan, punya kesabaran, tapi juga punya fokus iman yang kuat bahwa Allah sedang merendah dalam hidup kita, dan Allah tidak sekali-kali meninggalkan kita. Walaupun banyak tantangan, walaupun diizinkan mengalami pergumulan, tapi semua itu adalah bagian dari proses yang mendewasakan dan mengantar kita kepada penggenapan rancangan Tuhan sendiri. Amin, saudara. Ya, semua orang hidup itu proses. Saudara, di Amerika pernah ada seorang presiden yang amat fenomenal, yaitu Abraham Lincoln. Saudara tahu hidupnya. Pada akhirnya kita bisa melihat sejarah Allah memakai Abraham Lincoln untuk menjadi presiden yang hebat, bahkan membuat perbedaan antara kulit putih dan kulit hitam itu dihapuskan, saudara-saudara. Tetapi presiden ini juga memiliki perjalanan hidup yang sangat luar biasa, ya, berat dan penuh penderitaan. Dia penuh dengan kegagalan, pernah gagal sebagai pengusaha, ya, mencoba masuk di dunia politik tetapi gagal berulang-ulang, mencalonkan diri sebagai pejabat negara berulang-ulang gagal, ya, mencalonkan diri sebagai senat gagal, tapi dia maju terus mengikuti dorongan hatinya yang dipimpin oleh Tuhan, sebab dia adalah seorang yang juga saleh di hadapan Tuhan. Akhirnya dia jadi presiden. Masih banyak contoh yang lain tentunya, orang-orang yang mengalami kehidupan yang amat berhasil, tapi semua keberhasilan itu adalah proses yang panjang. Saudara, ayo memiliki hati yang sabar, jangan mudah putus asa, apalagi berpikir wah sedikit-sedikit putus asa, mau mundur dari Tuhan, mundur dari iman. Saudara, jangan sampai demikian. Saudara, mari percaya sungguh-sungguh bahwa Allah itu setia. Tapi untuk bisa mengalami penggenapan rancangan Tuhan, ada proses yang harus kita jalani. Saya sebagai hamba Tuhan juga menjalani proses yang amat panjang, ya, untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa punya karakter yang baik, untuk bisa berkenan di hadapan Tuhan, untuk bisa menarik hati Tuhan. Itu semua ada prosesnya, dan kita harus rela mengikuti proses Tuhan. Dalam analogi yang gampang, saudara pernah memasak nasi, bikin nasi, semua ada prosesnya kan untuk bisa matang. Mulai ambil beras, diletakkan di panci, dikasih air, harus dicuci dulu. Cuci sekali kurang puas, 2 kali, kurang bagus 3 kali, ya. Ada orang bahkan yang lebih ngeri lagi, kalau nyuci beras kayak nyuci pakaian, dan harus berulang-ulang sampai bening airnya, ya. Walaupun padahal kata dokter sebenarnya banyak vitamin justru yang
irisan beras yang masih atau air leri itu sebenarnya ada bagusnya saudara ya. Nah kemudian kalau sudah baru kita masak nasinya ya saudara, dan itu harus melewati proses. Kalau zaman dulu ya dimasak dulu dalam panci yang penuh air, setelah itu matang cukup matang ya, di situ masih dipindah ditaruh lagi di dalam dandang itu yang bawahnya ada air. Kalau sekarang sudah nggak pakai begitu ya, pakai rice cooker. Tapi coba kita bayangkan kalau masak nasi itu belum sampai prosesnya dengan benar, sudah diangkat, jadi nggak nasinya? Misalkan masak dengan rice cooker, itu kan ada otomatis jeglek sendiri. Coba kalau misalkan belum jeglek sendiri, dijeglekin, buka, nggak matang saudara. Saudara, banyak orang pengennya instan, maunya berkat Tuhan yang besar, tapi tidak siap dengan pembentukan karakter, tidak siap dengan pembentukan hati di hadapan Tuhan, tidak siap dengan pembentukan ibadah di hadapan Allah. Saudara, kita tidak bisa mengalami meminta berkat Tuhan yang luar biasa tanpa melewati proses yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kuatkan hati kita, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, ikuti proses Tuhan dengan kesetiaan dan kesabaran, dan fokus kepada iman, sebab Tuhan pasti menyertai dan melindungi kita. Yang terakhir saudara-saudara, yang terakhir saya akan mengajak kita membaca dari satu kisah dalam kitab Raja-Raja, kitab Samuel. 2 Samuel 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. 2 Samuel 2 ayat 1 sampai 4. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman-Nya, Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam perempuan Yisrael, dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Saudara, ini kutipan dari cerita Daud ketika Daud pada akhirnya betul-betul diangkat menjadi raja atas umat Tuhan. Saudara bisa mengerti bagaimana riwayat Daud, bukan? Daud itu masih muda belia, sangat muda diurapi Nabi Samuel dengan minyak urapan di tengah kakak-kakaknya di hadapan ayahnya. Tapi setelah itu, ketika Daud beranjak dewasa, Daud itu bukan semakin terlihat mendekati rencana Tuhan jadi raja, tapi justru hidupnya terlunta-lunta karena Saul. Saul begitu iri kepada Daud, dan kemudian Saul berusaha membunuh Daud sejadi-jadinya. Kerahkan tentara, kejar dimanapun Daud ada, terus memburu Daud. Berulang-ulang Daud sampai punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud tidak mau melakukannya. Daud lebih percaya kepada Tuhan daripada tangannya sendiri. Pada akhirnya Saul mati binasa, kalah dari musuhnya, karena Tuhan tidak lagi menyertai Saul, tetapi kepada Daud Tuhan terus menyertai, dan rancangan Tuhan sungguh-sungguh digenapi. Jadi yang ketiga, mengenai rencana Tuhan atau rancangan Tuhan, saudara mesti menyadari sungguh rancangan Allah pasti digenapi. Panjang kita setia, kita bisa lihat Daud di sini. Apa-apa dia bisa ngobrol sama Tuhan, seperti dengan teman, seperti dengan ayahnya. Waktu mau ke Hebron masih ngobrol, Tuhan, apakah aku akan pergi sebuah kota salah satu yang ada di Israel? Tuhan jawab, ya, gila, enak banget saudara ya, bisa ngobrol seperti anak sama bapak. Kemudian Daud tanya lagi lebih spesifik, mana Tuhan? Tuhan jawab, Hebron Daud. Luar biasa ya saudara ya. Selama kita hidup bergaul dengan Tuhan, perhatikan kata-kata saya, selama kita hidup bergaul dengan Tuhan, selama kita intim dengan Tuhan, selama kita hidup berjalan dengan Tuhan, selama kita mentaati firman Tuhan, maka rencana Tuhan, rancangan Tuhan pasti tergenapi. Dan rancangan Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Saudara, kenapa ada orang-orang yang hidupnya rencana Tuhan gagal? Karena dia menyimpang dari
apa yang seharusnya dia berjalan dengan Tuhan. Memang rencana Tuhan bisa juga gagal, bisa juga hancur, bisa juga tidak berjalan mulus karena pilihan manusia. Ya, kita sudah tahu riwayat Yunus yang sempat lari dari rancangan Tuhan. Paksa Tuhan kerahkan ikan, ya, entah ikan apa, yang pasti ikan sangat besar menelan Yunus. Ya, kita tahu tentang riwayat Simson. Simson sebenarnya tidak harus dicungkil matanya dan mati binasa sebagai orang yang dipenjarakan seperti itu. Tapi Simson memilih hal yang jahat. Simson kalah dengan kedagingan. Akhirnya rencana Tuhan rusak. Walaupun Tuhan tetap menunjukkan pembelaan kepada orang-orang yang dipilihnya. Saudaraku yang kekasih, rancangan Tuhan pasti digenapi. Tapi kita harus dekat, harus intim dengan Tuhan, harus berjalan bersama. Seperti Daud, kan ngomong ke Hebron ya ke Hebron, dan ngomong pergi ya pergi. Nah, tetapi kita kadang-kadang sulit menjadi orang yang taat, bukan? Tuhan suruh kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita bisa melakukan yang lain. Saudara, dalam hidup kita ini Tuhan pasti menuntun. Tuhan menuntun kita secara umum dan khusus. Yang umum misalkan kita disuruh Tuhan menjadi saksi Kristus lewat pemberitaan Injil, lewat cerita kepada orang lain, tapi juga saksi lewat kebaikan, lewat kemurahan hati, suka menolong orang, suka membagi rezeki kepada orang lain. Itu adalah yang umum, saudara ya. Di dalam ibadah kita Tuhan suruh kita memberi persembahan, memberi persepuluhan. Saudara, itu perintah yang umum, semua kita wajib melakukan. Ya, kita harus taat, tapi kadang ada perintah khusus. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita mau buka usaha, kadang Tuhan bisa bicara dengan kita, buka itu, atau Tuhan tunjukkan tempatnya, dan seterusnya. Tuhan bisa menuntun secara spesifik khusus kepada kita. Saudara-saudara, percayalah, rancangan Tuhan pasti digenapi. Saya bersaksi, saudara ya. Pada waktu itu kami masih melayani di Wonogiri, di desa. Dan saudara, pendeta di pedesaan uangnya amat sedikit, hanya cukup untuk makanan saja sudah bersyukur. Tapi pada waktu itu saya dengar suara Tuhan, saya dengar petunjuk Tuhan, buka gereja di Jogja. Nah saudara, kalau pendeta kota biasanya karena banyak berkat, ya mudah membuka cabang gereja di pedesaan. Tapi ini kebalik, saya pendeta pedesaan, nggak punya uang yang cukup untuk transport aja susah. Tuhan suruh buka ibadah, ya, buka gereja di Jogja. Tapi saya belajar taat. Kalau memang Tuhan suruh saya siap, maka saya mulai menghubungi orang yang saya kenal di Jogja. Dipertemukanlah saya dengan seorang pengelola gedung di Jogja, dan kemudian diberi pinjam gratis 3 bulan. Kemudian ditemukanlah dengan saudara-saudara seiman yang sedang membutuhkan Tuhan. Kami mulai melayani Tuhan, melayani saudara-saudara itu satu demi satu. Kemudian jemaat berkumpul menjadi jemaat persekutuan. Awalnya begitu, kemudian berkembang, kami sehati memutuskan menjadi gereja Tuhan sampai sekarang ini. Kenapa ada gereja GBIL Yabes di Yogyakarta? Karena rancangan Tuhan. Asal kita taat, walaupun gak mungkin kelihatannya, walaupun sukar kelihatannya, tapi bagi Tuhan segala sesuatu adalah mungkin. Saudara, dalam usaha kita, dalam apapun yang kita impikan, kalau Tuhan yang menentukan, maka semua akan tergenapi. Amin saudara. Perhatikan firman Tuhan hari ini mengenai rancangan Allah, rancangan Tuhan. Yang pertama, rancangan Tuhan itu sungguh sangat baik buat kita. Yang kedua, itu melewati prosesnya. Yang ketiga, pasti digenapi. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat rancangan-Mu yang indah. Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami mengucap syukur buat karunia-Mu. Engkau telah memilih kami. Engkau telah membentuk kami sebagai keluarga Tuhan yang sudah Kau tetapkan untuk diberkati, untuk ditolong, untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi, sehingga hidup kami di dunia ini menjadi hidup yang berarti bagi Tuhan dan sesama. Tuhan, kami juga percaya bahwa rencana Tuhan membutuhkan proses yang panjang. Tuhan, beri kami hati yang setia, hati yang sabar, hati yang fokus kepada Tuhan, supaya kami bisa melihat penggenapan dari semua rencana Tuhan. Kami percaya penggenapan rencana-Mu itu adalah kepastian. Selama kami setia, selama kami hidup benar,
selama kami mau dituntun oleh Tuhan, maka rancangan Tuhan pasti terjadi. Tuhan berkati semua saudara kami. Saudaraku yang terkasih, kalau ada di antara saudara yang dalam pergumulan, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah anak-anak, mungkin masalah pekerjaan saudara dan ekonomi saudara, mungkin masalah-masalah yang lain yang itu membebani saudara. Saudara, datanglah kepada Tuhan. Dia yang punya rancangan bagi hidupmu, Dia yang setia dalam hidupmu, Dia yang sanggup menolong dalam hidupmu, Dia segala-galanya. Datang pada Tuhan, percaya rancangan Tuhan itu baik dan akan digenapi. Saudara, mari kita akan berdoa supaya Tuhan menolong kita semua. Bapa di surga, sekali lagi terima kasih. Rawatlah umat-Mu Tuhan, nama satu demi satu, masing-masing pribadi, keluarga demi keluarga, semua dilawat di jamaah Tuhan. Tuhan tahirkan, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dan saudara, sekarang tiba waktunya kita mau perjamuan kudus bersama-sama. Saudara, jangan lupa firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasal 15 mengatakan, kata Tuhan, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi siapa yang tinggal dalam Tuhan akan berbuah dan berbuah tetap, berbuah banyak, saudara-saudara. Saudara, perjamuan kudus itu menyatukan kita dengan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan juga berkata begini, siapa makan dagingku dan minum darahku, aku dalam dia, dia dalam aku. Oleh sebab itu, mari siapkan hati, kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Saudara bisa bagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga saudara. Sementara saudara terima roti dan anggur, ingat tentang Kristus, ingat tentang Tuhan Yesus yang telah menebus semua kesalahan dan dosa kita. Ketika dosa sudah ditebus, pelanggaran sudah diampuni, maka kutuk berhenti, hukuman itu berhenti, maka kita bisa mendapatkan kesempatan yang baru di hadapan Tuhan untuk menerima segala berkat-berkatnya. Amin, saudara-saudara. Kalau sudah siap, sudah terima roti dan anggur, saya undang saudara yang bisa berdiri, sudah berdiri sama-sama. Dan kita akan berdoa untuk mengangkat roti dan anggur secara bergantian. Dimulai dari mengangkat roti, mari kita berdoa bersama-sama. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami percaya dan menerima roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan buat kami, yang mengangkat kami menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijaga malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya, dimanapun kami berada. Kami dibebaskan, disembuhkan dari segala penyakit yang menyerang kami. Sebab oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Kami percaya segala ikatan penderitaan, kesengsaraan, semua dihancurkan dalam hidup kami. Kami dibebaskan, kami diberkati dengan berkat yang baru yang dari Tuhan. Keberhasilan, kemenangan, kelimpahan kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya, kami mengakui setiap roti ini adalah tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus yang berkuasa. Percayalah saudara-saudara, bahwa saudara dan saya dalam berkat dan lindungan Tuhan. Mujizat, kuasa Allah, semua kemurahannya akan turun dalam hidup kita dan memenuhi kita. Amin saudara. Sekarang mari kita angkat anggur. Kita berdoa kembali. Mari berdoa. Tuhan Yesus,
Saat ini kami juga percaya dan menerima anggur ini sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang baru dan kekal buat kami semua, untuk menghapus dosa kami, kesalahan kami, pelanggaran kami, untuk mengubahkan kami menjadi serupa dengan Kristus. Darah Yesus, pagar perlindungan bagi kami semua. Semua rencana jahat, serangan kuasa gelap terhadap kami digagalkan, dibatalkan, dihancurkan kuasanya dari hidup kami. Kami dibebaskan dan diberkati. Kami terima anggur ini sebagai darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sudah menerima berkat Tuhan. Sekarang tiba waktunya juga kita sebagai umat Tuhan akan juga memberkati pekerjaan Tuhan, akan memberi persembahan di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Berikanlah persembahan yang terbaik, sisihkan persembahan yang terbaik, sebab persembahan itu juga bagian dari iman kita. Orang yang beriman kepada Tuhan bisa taat. Orang yang beriman besar kepada Tuhan juga memberi yang terbaik. Orang yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan tidak akan pusing dengan uang. Dan dia akan punya hati yang suka memberi, baik untuk persembahan, baik untuk orang lain yang memerlukan. Memang hatinya adalah hati yang beriman dan juga hati yang baik, penuh kemurahan. Kalau sudah siap, mari kita berdoa. Saya akan mendoakan persembahan kita semua supaya kudus di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami juga memberi persembahan baik secara langsung kepada bendahara gereja atau melalui transfer bank. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memelihara kami. Kami punya kewajiban menyisihkan berkat yang terbaik sebagai persembahan. Dan itu menjadi sebuah persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Semua kami melakukannya. Tuhan, berkatilah sekarang keuangan kami, berkatilah keluarga kami secara finansial, berkatilah pekerjaan kami supaya sukses, sehingga hari demi hari hidup kami semakin berhasil, berkemenangan, dan bisa dinikmati, bisa dibagikan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Kami berdoa haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih buat kebersamaan kita. Kita ketemu saudara-saudara pada ibadah online minggu depan. Dan juga jangan lupa setiap awal bulan kita akan ada ibadah onsite atau tatap muka. Tuhan memberkati kita. Sekarang mari kita terima doa berkat. Mari angkat tangan saudara, arahkan hati dan iman kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus yang menyertai kita, sekarang sampai selama-lamanya. Terjadilah atasmu saudaraku, kau diberkati berlimpah-limpah di perolehanmu, kau berhasil apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, dan dijauhkan malapetaka yang bisa menyakiti hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, sampai Maranatha Tuhan datang, kita naik ke surga dalam keadaan beriman tanpa cacat celah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, semua kita yang percaya dan diberkati sama-sama berkata, terima kasih Yesus.